kayaknya sayang banget loh sampah dibuang-buang. Padahal meyakinkan saya, bisa Bu, tenang aja. Yaudah tuh mama saya duluan udah nangis. Pas udah kelar ini saya baru nangis. Jangan putus asa, jangan nyerah kayak gitu ya. Kamu lebih dari anak-anak itu, tunjukin ke mereka yang memandang kamu sebelah mata, memandang dia ini nggak ada ruang. Benernya mama saya juga tegang, kalau saya mah biasa aja gitu. Halo, saya Monita Tahalea, Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Saat ini Anda sedang menyaksikan WVI Podcast Our Days to End Child's Poverty. Dalam perjalanan saya sebagai Hope Ambassador dan sponsor anak WVI, saya selalu terinspirasi sama transformasi yang terjadi pada anak-anak dan justru banyak banget belajar dari perjalanan anak-anak yang berhasil menaklukkan keterbatasan mereka demi mencapai cita-cita. Anak yang menjadi tamu kita kali ini adalah seorang penyandang disabilitas yang menjadi contoh luar biasa bahwa keterbatasan tidak menghalanginya menginspirasi orang lain. Ia adalah Galvin. Tepuk tangan untuk Galvin. Seorang anak dampingan Wahana Visi Indonesia dari proyek Finla yang aktif di program pengelolaan sampah di lingkungan rumahnya. Bersama juga sang Ibu Sadiah. Tepuk tangan. Mereka menjadi tokoh penggerak di lingkungannya. Kita sambut sama-sama sekali lagi Galvin dan Ibu Sadiah. Selamat datang di WVI Podcast. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Aku pengen tanya pertama-tama sama Galvin. Galvin boleh cerita nggak sama kita kegiatan Galvin sehari-hari apa? Kegiatan saya membantu mama saya dalam bidang bank sampah. Bank sampah suka senang dan saya juga ya, oh my god. Baru aja. Dan saya di sini sebagai sekretaris bank sampah, dan tugas saya menerima penimbang sampah yang datang ke bank sampah. Tahap penjemputan, saya di sini sebagai penimbangan dan membawa sampah ke tempat lokasi penjemputan dan sampai ke bank sampah. Dan juga membawanya menggunakan motor. Oh iya, wah berarti sehari-hari nih Galvin membantu ibu nyatetin semua yang ngumpulin masyarakat yang ngumpulin sampahnya, terus kamu bantuin dipilah juga ya, itu dipilah-pilah gitu ya Bu? Iya, setelah sampai rumah dipilah, terus itu Galvin tuh yang catetin ya, membantu. Keren banget. Terus dibawa naik motor kemana tuh Bu? Dibawa kemana bang sampahnya? Dari lokasi sampai ke bank sampah. Langsung. Ke lokasi bank sampah. Lumayan sih. Wah, keren sekali Galvin. Ibu Sadiah, aku pengen tanya deh, Galvin itu sosok anak yang seperti bagaimana? Terus boleh nggak Ibu ceritain ke kita pertumbuhan Galvin dari kecil sampai sekarang? Galvin tuh emang anak yang penurut ya, untuk yang saat ini memang penurut banget. Terus dia dulunya pada saat kecilnya itu memang berbeda dengan teman-temannya yang lain gitu, dari segi pertumbuhannya juga agak lambat, dan speak delay-nya juga dia lambat dalam bicara. Terus lahirnya juga memang kayak dipaksakan gitu loh. Jadi bidan, kita kan lahir di bidan. Bidannya itu kayak melakukan suntik induksi itu kayak dipaksakan, jadi tanpa kasih tahu ke kita gitu bahwa ini induksi loh Bu, ini bisa gitu. Jadi kita yang merasakan jadi seperti dipaksa gitu kan. Akhirnya terjadi dipakum Galvin. Dipakum. Divakum. Iya, divakum. Jadi kepalanya memang jadi agak panjang sebelah seperti itu. Ya, kejadian seperti itu. Akhirnya pas Galvin ini dia sering sakit juga. Dalam sebulan itu mungkin seminggu dia sehatnya. Sakit-sakitan terus udah sakit-sakitan, pertumbuhannya juga lambat gitu. Terus mungkin dari segi fisik juga memang orang bisa melihat ya dia memang berbeda gitu dengan anak-anak yang lain. Terus tapi ya saya tetap berjalan menyamakan dia dengan anak-anak yang lain. Seperti itu sih kita.
saya tetap diajak suruh main, suruh apa gitu untuk berkembang seperti teman-teman yang lain walaupun dengan keterbatasannya sih seperti itu. Iya, hebat banget Bu. Bu, aku pengen tanya deh, maksudnya dari Galvin kecil, Ibu melewati berbagai tantangan, maksudnya mendampingi dan merawat Galvin pas lagi masa sakit-sakitnya. Mulai usia berapa waktu Ibu lihat Galvin sudah mulai cukup kuat dan Ibu bisa ajak Galvin untuk kegiatannya Ibu tuh mulai usia berapa ya Bu? Itu usia sekolah si SMA. Ya, jadi memang kenapa saya menyertakan Galvin ya di sini gitu, karena dia ini jadi kayak anak korban pembulian gitu. Jadi memang di sekolah dari SD dia SMP sampai SMA selalu menerima hal seperti itu di sekolah. Jadi memang anak yang tertutup, diam di rumah, nggak mau bergaul. Jadi kalau bergaul bagi dia, kalau tatap muka seperti ini, ya itu bagi dia nantinya akan jadi kayak pembulian, penghinaan gitu, secara abuse, secara ini fisik gitu. Jadi saya coba, karena pas kebetulan itu ya Galvin belajar di sekolah di rumah tuh, karena kan saya tahun 2019 mendirikan Bank Sampah, kemudian bertemu dengan COVID. Akhirnya karena kebetulan saya juga membangun Bank Sampah independen. Jadi Galvin saya ikut sertakan. Jadi untuk apa? Biar dia tuh bisa bergaul, bisa keluar yuk. Kamu bisa loh nak gitu. Kamu bisa buatnya apa? Bisa lebih dari yang kamu sekarang ini gitu. Jadi makanya saya ajak dia untuk ikut bergabung di Bank Sampah. Berarti itu yang mendorong Ibu untuk mengikut sertakan Galvin di kegiatan Ibu di Bank Sampah gitu, ini ya. Ibu boleh cerita nggak awalnya Ibu bisa terlibat di program Finla ini atau Bank Sampah ini gimana Bu? Iya. Jadi kemungkinan dari rekomendasi kelurahan ya, karena kan kebetulan 2019 saya mendirikan Bank Sampah, kemudian 2021 Wahana Pisi masuk dengan program Finla-nya. Kemudian Wahana Pisi tahu ujuk-ujuk datang aja ke rumah gitu kan, datang ke rumah ngajak saya untuk bergabung gitu, diajarin nih ada Wahana Pisi, terus dikasih tahu ini apa pengenalan lah gitu. Mereka datang ke Bank Sampah saya, ngejar saya nih sampai mana tuh Pak Bagus sama Mbak Ari, ngejar saya kemana aja saya pergi tuh. Nah udah gitu ya akhirnya dikasih ilmu tuh sama Wahana Pisi. Kaget juga sih sebenarnya, karena awalnya itu saya bangun Bank Sampah memang benar-benar nggak ada support dari siapa-siapa, hanya keinginan untuk kayaknya sayang banget loh sampah dibuang-buang, padahal kan bisa jadi nilai ekonomi gitu kan. Coba nanya-nanya ke orang, ada namanya Bank Sampah gitu tuh, cara mendirikannya gimana. Akhirnya saya dirikan, ketemu Wahana Pisi tuh kayak kejatuhan durian runtuh aja gitu. Diajarin, dikasih fasilitas, sarana barang juga kayak gerobak, kayak apa. Tadinya saya cuma modal nekat, terus modalnya cuma timbangan aja kayak gitu, udah nggak ada ilmu apapun, nggak punya. Sampai akhirnya sekarang udah berapa rumah Bu? Udah sekarang sih kalau untuk nasabah udah 204 nasabah. Gitu. Keren banget. 204. Dari kegelisahan ngelihat sampah, aduh kayaknya sayang banget, sampai jadi mengelola 204 nasabah sampai yang saat ini disosialisasikan untuk ikutan menabung sampah. Keren banget. Apa sih Bu yang membuat Ibu yakin kalau program ini juga bisa membantu Galvin di tumbuh kembangnya gitu Bu? Karena saya merasa bahwa Wahana Pisi ini membawa program dengan ilmu-ilmu yang ini ya, yang bermanfaat untuk saya, untuk Galvin. Udah gitu Wahana Pisi itu tempat yang humble gitu loh. Kayaknya kita tuh kayak nggak ada gap antara ini siapa gitu. Dengan keterbatasan Galvin yang seperti ini, Padaman meyakinkan saya, bisa Bu, tenang aja, Galvin bisa Bu. Nggak bisa Pak, dia nggak bisa ngomong gini, jadi kosakata dia aja hanya terbatas gitu. Enggak Bu, bisa Bu. Terus kita kalau ketemu Wahana Pisi juga orang-orangnya ramah-ramah kayak gitu. Jadi mencoba Galvin itu baru keyakinan saya tumbuh itu ya begitu, pas datang pergi ke Bali, terus dia bisa bicara gitu, dia dengan disemangatin udah bisa Galvin. Kok nggak ada sih bilang Ibu jangan kayak gitu ya, nggak ada kata-kata kayak gitu tuh. Pokoknya Ibu pasti bisa deh, Galvin pasti bisa. Itu yang bikin saya tuh kayak apa sih namanya, dengan program ini ini tuh benar-benar merubah Galvin 100%, mengubah Galvin. Tepuk tangan untuk tim Wahana Pisi buat Ibu. Dari orang yang tadinya di introvert ya, maksudnya di dalam aja dia nggak mau keluar, sekarang dia mau gitu keluar main, terus dia juga connect, bicara dengan teman-temannya lagi. Sekarang udah ada sambungan walaupun sedikit, dia bisa nyambung gitu. Wah, luar biasa banget Bu.
Bu, dalam mendampingi Galvin pasti banyak tantangannya kan Bu. Apa aja sih tantangan terbesar yang Ibu Sadia alamin? Terus dalam mendukung Galvin, dan gimana sih cara Ibu tuh bisa menghadapi tantangan tersebut? Tantangan utama adalah respon dari orang yang melihat Galvin ya. Orang melihat Galvin dengan pandangan yang berbeda, pasti seorang ibu akan, itu tantangan itu. Itu yang selalu, yang dari dulu mungkin dari nangis sampai saya akhirnya menerima, ya memang ini adalah anak saya, bahwa dia itu ini gitu. Jadi makanya saya selalu mengajarkan tantangan-tantangan seperti itu tuh akan saya jadikan bahwa Galvin, keterbatasan kamu bukan menjadikan kamu lemah, tapi jadikanlah itu kekuatan kamu. Makanya saya mengajarkan Galvin untuk mandiri anaknya. Karena apa, saya berpikirnya bahwa saya kan nggak akan selamanya mendampingi Galvin. Walaupun Galvin dengan keterbatasannya, untuk saat ini mungkin dia akan lebih hebat dari anak-anak yang mungkin memiliki ini kesempurnaan seperti itu. Dia di rumah nih Kak, bantuin cuci piring, dia ini udah tugasnya dia, cuci piring, ngepel, nyapu, udah kerja tugasnya dia. Kadang kalau dia mau makanan yang enak sendiri, dia masak sendiri. Jadi itulah maksud saya, walaupun dia nanti saya lepas pun dengan keterbatasan dia pasti bisa. Itu yang saya selalu menanamkan, kamu harus jangan putus asa, jangan Kak, menyerah kayak gitu ya. Kamu lebih dari anak-anak itu, tunjukin ke mereka yang memandang kamu sebelah mata, memandang dia ini nggak ada ruang, dia nggak dikasih ruang, dimanapun nggak dikasih ruang, di sekolah pun tidak dikasih ruang, di lingkungan pun tidak dikasih ruang, tidak pernah diikut sertakan dalam kegiatan lingkungan, misalnya kayak apa sih namanya Kak, kayak Karang Taruna, di sekolah pun tidak diikut sertakan jadi A atau mengapa gitu, tidak pernah. Jadi itulah yang bikin dia jadi terpuruk mungkin kayak gitu, dan itu akhirnya saya kembangkan melalui Bank Sampah, dan alhamdulillah ketemu dengan Wahana Visi Indonesia. Aduh, gitu. Kolaborasi yang sangat mengharukan sekali. Oh, Ibu luar biasa banget, Ibu Sadia mendampingi Galvin sehingga Galvin punya kepercayaan diri, bisa mandiri juga. Itu luar biasa banget Bu, hebat. Galvin mamanya hebat sekali. Terima kasih banyak. Galvinnya juga hebat banget karena Galvin juga benar-benar percaya sama tuntunan mamanya Galvin. Wah, keren banget. Galvin, aku pengen tanya, kenapa Galvin seneng ikut aktif di kegiatan Bank Sampah ini bersama ya, karena sih Ibu. Saya ada kegiatan karena saya senang membantu mama saya. Nah, jadi apa ya namanya, jadi cuma bantu mama. Terus juga pada saat saya senang tuh ketemu nasabah, orang nasabah gitu kan, nasabah pun banyak yang bertanya. Nah sekarang saya bisa berani dan untuk bicara di tempat umum. Itu. Wah, keren banget ya. Maksudnya ternyata Galvin nih berpotensi untuk membagi ilmu ke teman-teman gitu ya. Seneng ya Galvin ya kegiatan kayak gitu. Jadi apa yang Galvin tahu tentang pengelolaan sampah bersama dengan mama, terus Galvin bagikan ke teman-teman. Semoga semakin banyak ya teman-teman yang mau ikut bergabung dengan program Vinla ini, terus bisa mengikuti teladan Galvin juga gitu, bantuin mama mengelola sampah sehingga jadi lebih bermanfaat gitu ya Bu ya sampahnya. Ibu Sadia, apa yang berbeda dari Galvin sebelum dan sesudah terlibat aktif di Bank Sampah? Kita ceritain dong Bu, transformasinya itu seperti apa? Transformasinya berubah jadi apa? Power Rangers. Jadi sih berubahnya itu dia seperti lebih ini ya, itu yang saya bilang, dia juga udah berani bicara depan umum, dia mau keluar, dia mau berinteraksi dengan orang lain. Itu sih yang sangat berubah banget. Tadinya sama sekali dia nggak mau untuk keluar rumah, tuh nggak akan mau. Dia biar lebih nyaman dia ada di dalam rumah. Gitu sih, itu yang lebih ini banget. Terus dia bisa ngomong di depan umum, misalnya ibu-ibu nanya apa ya dijawab sama dia, enggak Bu, kayak gini gitu. Dan juga kalau misalnya Galvin gini, mama orang itu kayak gitu mulu loh Ma, udah aku bilangin sampah ini nggak boleh Bu, sampah ini nggak boleh Bu, diulang lagi suruh bawa pulang aja gitu. Kadang kayak gitunya, tapi dia enggak, Ibu besok jangan ya Bu, sambil dipilah lagi sama dia. Terus ya kayak gitu, itu yang berubahnya di situ lah. Yang tadinya orang yang memang nggak mau sama sekali keluar, akhirnya dia mau. Wah, lalu aku pengen tahu juga
transformasinya Galvin ini sendiri buat kehidupannya Bu Sadiah tuh bagaimana? Melihat perubahan di Galvin. Kaget banget, surprise banget. Yang tadinya kita berpikir, kamu ntar mau jadi apa sih? Sampai ayahnya tuh pun ngomong kayak gitu. Penerimaan ayahnya yang nggak mau menerima Galvin, sakit sih. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Jangan banget. Oh. Maaf ya. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Makasih Bu udah mau berbagi cerita. Akhirnya sekarang saya baru yakin gitu bahwa Galvin ternyata bisa gitu. Itu yang saya ingin. Kamu bisa menghadapi dunia gitu. Kamu nanti akan bisa menghadapi. Yang tadinya saya selalu, kamu akan jadi apa? Ke depan kamu akan jadi apa? Akan jadi seperti apa? Sekarang saya sudah yakin bahwa kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Mimpi kamu bisa kamu penuhin gitu. Wow, perjalanan yang membanggakan ya Bu ya. Sangat banget. Transformasi Galvin begitu membanggakan ya Bu ya. Hebat Ibu Sadiah juga hebat mendampingi Galvin. Wah, mamanya keren. Galvin. Tepuk tangan dong semuanya. Wah, keren banget. Keren banget. Ibu dan Galvin, kita juga pengen tahu nih dari semua upaya yang Ibu Sadiah dan Galvin lakukan. Ibu membimbing Galvin juga terus percaya sama apa yang Mama ajak, ayo Galvin sama-sama kerjain ini bank sampah ini, sampai akhirnya punya banyak nasabah gitu. Dari kegiatan yang kalian lakukan ini melalui program ini, transformasi lingkungan yang terjadi di daerah Ibu tuh seperti apa sih Bu? Perubahannya gimana gitu? Setelah merubah kehidupan Ibu, merubah kehidupan Galvin, nah perubahan terhadap lingkungannya juga kita pengen banget tahu Bu, seperti apa? Jadi awalnya itu memang daerah saya memang juga daerah banjir ya, karena kebetulan bank sampah dan rumah saya itu bersebelahan dengan kali, sungai ya. Jadi memang sampah di kali tahu sendiri itu kalau lagi ini penuh sampah jalan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada sampah tuh. Udah gitu untuk di lingkungan sendiri, tadinya botol-botol yang memang banyak di got itu enggak. Sekarang malah warga pada bilang, nasabah, sekarang mah nggak ada botol di jalanan, semua pada rebutan buat ngambil gitu. Jadi pada ini rebutan buat ini punya gue nih, gitu lah ya. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Jadi udah lebih bersih lingkungannya juga untuk sampah-sampah yang memang diharuskan untuk dibuang. Dan kami juga memang ada program pengumpulan sampah organik juga, rumah memilah tuh ya, dengan bekerja sama dengan LH. Itu juga warga juga senang juga gitu. Karena jadi sampahnya nggak banyak lagi nih yang dibuang gitu, berarti yang diolah dengan kita gitu loh. Jadi seperti itu sih, lingkungan jadi bersih sih. Selain masyarakatnya juga jadi teredukasi untuk memilah sampah organik, botol plastik, supaya lebih gampang juga di pembuangan nanti gitu ya Bu. Jadi nggak banyak yang dibuang gitu. Dan masyarakat sendiri merasakan dampaknya juga ya, lingkungan jadi lebih bersih apa segala macam. Wah, luar biasa. Galvin, tahun 2002 yang lalu Galvin berkesempatan untuk bicara di forum internasional di Bali. Waduh, gile, keren banget. Gimana Galvin perasaan kamu saat tahu terpilih, dan ceritain dong Galvin, gimana sih pengalaman kamu waktu kamu harus kasih speech di forum itu? Jadi itu sebenarnya perasaan saya tuh emang senang banget sih, dan juga bahagia. Kayak saya di sana juga tuh sebagai narasumber, yaitu tentang kegiatan saya yang di rumah tuh. Dan di sana juga tuh saya juga selalu mengikuti semua acara-acara gitu, semua gedung gitu. Saya juga tuh saya senang banget tuh sama Warna Visi Indonesia tuh. Karena orangnya itu kan baik, lucu, suka semangatin, dan juga memberikan kepercayaan gitu. Dan juga sih Warna Visi juga tuh diajak jalan-jalan gitu. Terus kemana jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya tuh ke Pantai Kuta, Gunung Agung ya gitu. Terus
Ya itu dan lain-lain aja itu pokoknya. Ya ke pasar lah gitu, jadi pengen tahu gitu. Jadi tahu lebih banyak lagi ya jalan-jalan. Iya, jadi tahu semua tentang ituan juga. Soalnya baru pertama kali ke Bali juga. Oh ya? Baru. Naik pesawatnya? Iya, naik pesawatnya Pertama kali juga? Jangan disebut. Gimana tuh perasaannya waktu naik pesawat? Tegang ya nggak? enggak sih, sebenarnya mama saya juga tegang. Kalau saya mah biasa aja gitu. Nah, aku pengen tahu lebih tegang waktu naik pesawat atau lebih tegang waktu Galvin harus berbicara kasih speech waktu di forum itu? Tegangan mana tuh? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya. Tegangan dua-duanya. Ya tegang Galvin, dua-duanya. waktu Galvin berdiri di depan dan harus kasih speech, apa yang Galvin bayangkan atau rasakan gitu waktu berbicara tentang kegiatan yang Galvin lakukan? Jadi itu pas itu juga tuh karena saya juga jadi narasumber tuh mereka tahu kegiatan saya tuh kayak apa nih, kayak di bank sampah, terus juga gimana nih kok sampahnya kok sering banget dibuang ke kali atau enggak di sungai gitu kan, apakah warganya masih belum sadar gitu. Wah, gitu. Jadi Galvin juga mengutarakan kegelisahan kamu ya. Karena sih banyak orang-orang negara banyak. Jadi kan saya juga nggak ngerti bahasa Inggris mereka gitu kan. Gitu. Nah, tuh ya udah tuh ngasih video mama saya itu. Ya udah tuh mama saya duluan udah nangis. Pas udah kelar ini saya baru nangis. Tangisan haru dan bahagia ya karena akhirnya bisa ceritain tentang apa yang kalian lakukan gitu. Terus penglihatan Galvin nih waktu Galvin setelah ngasih speech, respon orang-orang di situ gimana tuh Galvin? Ya jadi tuh kalau di daerah orang-orang negara juga ya gimana ya, kayak harus gimana nih ya biar sadar tuh kalau di daerah negara-negara tuh juga kan di negara juga tuh banyak tuh yang sering hujan, banjir gitu. Atau enggak apa namanya? Yang tanah itu tuh apa namanya ya? Tanah yang sering juga longsor gitu. Gempa gitu. Jadi respon mereka jadi nginget tentang di tempat kita tuh kayak gini berarti dari apa yang Galvin bagikan mereka terinspirasi gitu ya. Gitu. Keren. Galvin, apa harapan Galvin untuk teman-teman seumur Galvin, terutama mereka yang mungkin juga mengalami tantangan seperti yang Galvin alamin? Ya, jadi harapan buat saya dan teman-teman sebaya saya, ayo semangat apapun kondisimu. Jangan menyerah, dan ayo menjadi orang yang bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk keluarga kita dan lingkungan kita. Wow, hebat teman-teman, tepuk tangan untuk Galvin, keren. Nah, untuk Ibu Sadiah, apa harapan Ibu untuk Galvin di masa depan, terutama dalam usahanya menjaga lingkungan dan juga memberikan inspirasi buat anak-anak yang lain? Ya, pokoknya harapan mama terus lanjutkan hal yang sudah baik ini, dilanjutkan. Kamu jangan menyerah, kamu harus terus belajar. Kesuksesan sudah di depan mata, jadi kamu harus semangat. Harapannya seperti itu. Jangan jadikan kelemahan kamu menjadi membuat kamu jadi lemah, tapi jadikan sebagai kekuatan kamu untuk bisa maju dan lebih dari teman-teman yang lain. Tetap terus ajarkan ilmu-ilmu yang udah dikasih oleh Wahana Visi dan mama kepada teman-teman di lingkungan. Wah, keren. Aduh, teman-teman, semoga teman-teman terinspirasi dengan obrolan kami saat ini. Teman-teman juga bisa nonton ulang di podcastnya Wahana Visi Indonesia. Seperti kata Galvin dan Ibu Sadiah tadi, semangat terus. Keterbatasan kita adalah tantangan yang bisa kita lalui sama-sama. Kita juga harus surround diri kita dengan orang-orang yang juga mau mendukung kita untuk terus maju. Semangat dan jadilah orang yang bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan yang lebih luas lagi. Sampai ketemu di episode podcast Wahana Visi Indonesia berikutnya, Our Days to End Child's Poverty. Bye.
Terima kasih Ibu Sadia, Galpin. Ya, makasih Kak, makasih Sama-sama, banyak Kak. Kak.